Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah Natal Persekutuan Doa Raja Wali Group dengan tema You Know dan You Know. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita menyambut Raja di atas segala Raja, Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita mau sembah kita mau bawa sembah kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah lahir ke dunia untuk kita semua, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari sebelum kita menutup tahun 2025 ini, kita terus tetap bersyukur kepada Tuhan bahwasannya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Katakan, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Katakan, Al-Masih Maha Mulia, Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Juru
kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindungan. Mari menari bagi Tuhan, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus hari di tempat ini. Amin saudara. Katakan pujian, pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi. Hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu, dan kasih-Mu, let's go, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sesorak. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Dan menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Dan menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama. Mari lebih semangat lagi, katakan, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah, katakan, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacita. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita melimpah di tempat ini. Amin saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada siang hari ini, Bapak Pendeta LZ Raprap. Tema yang diambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang kita untuk memejamkan mata kita sejenak saudara. Mari kita mau merenungkan hari-hari yang sudah kita lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dari awal tahun sampai detik ini, Tuhan selalu menjaga kita. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buang masa lalu. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman yang ditabur siang hari ini tidak berlalu begitu saja. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dan kita yakin dan percaya firman itu hidup. Firman itu yaitu Tuhan itu sendiri.
Dia berfirman untuk kita semua agar kita tidak boleh takut, sebab Dialah Immanuel yang lahir ke dunia, yang akan beserta dengan kita, bahkan tinggal di dalam kita. Tenangkan hatimu sejenak saudara. Tetapkan hatimu, sekali Yesus selamanya Yesus. Yesus tidak akan pernah tergantikan. Selamanya Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami kuat karena Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami, jaga kami Tuhan dimanapun kami berada, terutama di dalam pekerjaan kami Tuhan. Mari ya Bapa, hadirlah. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, kita mau sambut firman Tuhan, kita mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya segeraku ada. Oh Yesusku, ku
berdiri saudara katakan sekali semoga hambanya selamanya Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di sorga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran firman berdasar pada Alkitab semata. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, dan untuk memelihara pengajaran firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema hari ini apa? Yang punya tema sendiri nggak tahu. You know, then you know. Apa artinya itu sih? Waktu saya di WA oleh Angel, temanya you know, then you know. Saya bingung, apa sih maksudnya nih? Untunglah kemudian ada deskripsi selanjutnya. Ternyata deskripsinya hendak menekankan pada mengenal Tuhan. Lalu bacaannya adalah Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari kita bersama-sama membaca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1, Anda bersama-sama membaca ayat 2. Ada yang bawa kitab enggak? Kitab suci. Semua bawa HP yang tidak suci. Ini kitab suci, HP Anda enggak suci. Karena isinya macam-macam gitu. Saya baca menurut Alkitab terjemahan baru edisi 2. Yang di HP Anda sepertinya masih edisi 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita mengatakan Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Saya mau tanya, kenapa manusia harus diselamatkan? Salah satu metode khotbah itu metode tanya jawab ya. Saya paling senang memakai metode tanya jawab. Walaupun seringkali saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Kenapa manusia harus diselamatkan? Saya ganti pertanyaannya. Kenapa orang mati harus dimandikan? Betul, karena dia tidak bisa mandi sendiri. Analoginya adalah, kenapa manusia harus diselamatkan? Ya, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu konsep keselamatan yang unik Kristiani.
dalam konsep keselamatan dalam ajaran-ajaran yang lain, Anda selamat berdasarkan amal baik Anda. Kalau Anda berbuat baik, Anda masuk surga. Tapi tidak mungkin orang selalu berbuat baik. Ada saatnya dia berbuat baik, ada saatnya dia berbuat tidak baik. Jadi sepertinya semua perbuatan Anda dikomputerize di surga. Pada hari kiamat ketika Anda diadili ditimbang. Perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri. Berat kanan ada saldo, masuk surga. Berat kiri defisit, masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemanalah kau? Konsep seperti itu tidak alkitabiah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh bumi takluk ke bawah dosa. Dan upah dosa ialah, betul, upah dosa ialah maut. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa begitu Adam dan Hawa makan buah itu, mereka gelepar-gelepar mati. Kalau habis makan buah gelepar-gelepar mati, itu namanya keracunan buah. Sebenarnya upah dosa ialah menderita, penderitaan, baru klimaksnya adalah maut. Jadi dosa itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dosalah yang membuat manusia jauh dari Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka cari Tuhan? Tidak kan? Mereka bersembunyi. Justru Tuhan yang mencari mereka. Tahu nggak ceritanya di Alkitab? Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Apakah mereka cari Tuhan? Tuhan maaf ya, kami udah makan buah. Tidak kan? Mereka bersembunyi. Tuhan yang cari. Kalau Tuhan itu orang Ambon, Tuhan bangun nih, Adamnya usah di mana gitu. Tuhanlah yang berinisiatif datang kepada manusia. Nah, kalau dikaitkan dengan tema kita, saya berusaha memahami tema ini. Ya, kalau saya salah paham, apa boleh buat, terima aja gitu. You know, then you know. Di situ ada 2 kali kata know kan? Nah, pemahaman saya mau bilang begini. You know yang pertama adalah apa? Tahu. Know yang kedua? Tempe. Kenal. Saya memahami temannya begitu ya. Karena kau tahu, baru kau kenal. Tahu dulu baru kenal. Nah, langkah pertama adalah tahu. Bagaimana kita tahu dia? Saya mau pakai ilustrasi gini. Anda tahu nggak nama saya siapa? Nama saya itu Rap-Rap. Rap-Rap itu marga. Sini tulisnya benar nggak? Banyak orang suka salah tulis. Rap-Rap itu dipotong jadi 2 kata. Dikasih 2 huruf besar. Rap-Rap. Lalu dibaca dengan keras. Rap-Rap. Padahal dalam bahasa Batak, rap-rap artinya sikat sampai habis. Ada orang Batak sini nggak? Rap-rap sude kan gitu. Pada nama saya rap-rap itu 1 kata. Tulisnya nyambung. Masih lumayan. Saya pernah menerima sebuah surat resmi dari sebuah gereja.
Kepada yang terhormat, Pendeta Rap pangkat 2. Saya pulangin aja itu surat. Saya tanya ini rumus kimia apa kan gitu. Nama kecil saya inisialnya adalah LZ. Ini tulisnya betul. Tapi di surat yang di WhatsApp yang dikirim ke saya, Rap pisah. L itu dari Martin Luther, reformator gereja abad pertengahan di Jerman. Z itu Zwingli, Z W-I-N-G-L-I, juga reformator gereja dari Swiss. Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama-nama itu. Karena saya lahir 31 Oktober. 31 Oktober itu hari reformasi gereja oleh Martin Luther. Tapi saya bukan orang Batak. Saya pendeta dari gereja Protestan Maluku. Saya ada di Jakarta karena saya diutus oleh sinode saya untuk menjadi salah satu staf bidang keesaan di PGI. Tahu PGI? Apa? Salah. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. PGI, bukan Persatuan Golf Indonesia ya gitu. Nah, Anda sekarang tahu tentang saya karena apa? Ya karena saya kasih tahu. Ya kan? Anda bisa tahu karena saya kasih tahu. Nah begitu juga kita bisa tahu Allah karena Allah kasih tahu siapa dia. Tapi Anda baru tahu saya. Anda belum kenal saya kan? Kenal itu berarti ada relasi ya, ada relasi. Ada pergaulan. Ada interaksi. Itu kenal. Nah, tapi bagaimana Anda tahu saya? Dan kemudian Anda bisa kenal saya? Karena ada pemisah. Pemisah itu bisa macam-macam. Tapi ada jarak antara Allah dan manusia. Dosa itu merupakan tembok pemisah atau jurang pemisah yang memisahkan manusia dari Allah. Sekali lagi, memisahkan manusia dari Allah, bukan memisahkan Allah dari manusia. Sama enggak dua kalimat itu? Dosa memisahkan manusia dari Allah, bukan memisahkan Allah dari manusia. Artinya apa? Artinya manusia tidak bisa datang kepada Allah. Tapi Allah bisa datang kepada manusia. Ngerti gak sih? Kalau ngerti itu ngangguk. Saya sudah 58 tahun jadi pendeta. Dan seumur-umur jadi pendeta kalau saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya jemaat mengangguk. Dan seumur-umur saya hanya menemukan dua macam anggukan. Anggukan pertama turunnya sama mantapnya, itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua itu turunnya pelan-pelan, nanya kaget itu. Manusia tidak bisa datang kepada Allah, tapi Allah bisa datang kepada manusia. Nah, kalau Allah tidak mau datang kepada manusia, apa yang terjadi? Binasa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang cari. Kenapa Allah mau cari manusia yang jatuh itu?
Karena kasih. Saudara tahu, malaikat jatuh dia cari enggak? Si Lucifer itu jatuh dia cari enggak? Enggak, dia bilang jadi setan. Tapi manusia jatuh dia cari. Bayangkan kalau dia cari, kita jadi apa ayo? Lebih dari setan. Jadi sekali lagi saya tidak mau elaborasi lebih jauh karena saya mesti fokus pada tema. Kita bisa mengenal dia karena dia lebih dulu mengenalkan dirinya kepada kita. Kita bisa tahu tentang dia karena dia lebih dulu kasih tahu dia tentang kita. Itu semata-mata karena apa? Dia rela, dia sudi. Demi kasihnya buat kita. Lalu bagaimana tahu itu berkembang menjadi kenal? Bagaimana tahu menjadi kenal? Ya tidak ada cara lain kecuali bergaul. Tidak ada cara lain kecuali interaksi. Anda cuma tahu nama saya, marga saya, paling sedikit jabatan saya. Tapi Anda tidak tahu saya marah gimana, ayo. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada orang lain marah nggak mau makan. Kalau saya marah, saya makan semua makanan. Dengan tujuan agar orang yang saya marahin gak kebagian gitu. Anda tahu saya tidur dengkur nggak? Enggak tahu kan? Yang tahu cuma orang yang tiap hari bergaul dengan saya. Gitu juga. Kalau Anda mau benar kenal Allah, tidak ada cara lain kecuali bergaul dengan dia. Dan pergaulan yang standar dengan Allah apa? Ayo. Yang standar, tidak usah yang jauh-jauh. Bergaul yang standar dengan Tuhan, cuma dua. Firman dan doa. Dengan firman dia bicara kepada kita dan kita dengar, ya kan? Dengan doa kita bicara kepada dia dan dia dengar. Makanya saya mau tanya di antara saudara sekalian, siapa sudah tamat baca Alkitab? Enggak ada. Di gereja kami ada anak muda. Satu orang anak muda ini malas. Tapi waktu saya mimpin persekutuan pemuda dia hadir. Temanya juga tentang firman. Terus saya tanya, di antara kalian anak-anak muda, siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak-anak muda yang rajin gak ada yang angkat tangan. Yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Saya tanya dia, kapan kamu tamat? Dia bilang begini, Pak Pendeta, gampang. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Bagaimana kita mau kenal Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Tidak pernah dengar firman. Saya pernah menghadiri sebagai staf PGI, menghadiri sebuah pertemuan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan itulah Dewan Gereja China diterima menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. Ketika ketok palu dengan ini, Dewan Gereja China diterima menjadi anggota kesekian dari Dewan Gereja Sedunia. Lalu ketua Dewan Gereja Cina berpidato dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin, tapi diterjemahkan. Dia bilang begini antara lain, di China kekristenan sedang berkembang. Jumlah orang Kristen di China makin hari banyak. Tapi di sana kami kekurangan Alkitab. Kadang-kadang 10 orang satu sel hanya punya Alkitab 1.
Lalu caranya gimana? Alkitab yang saat itu dibelah jadi 10 belahan. Dibagi-bagi. Waktu saya dengar itu saya bilang, kami di Indonesia walaupun susah bangun rumah ibadah, walaupun susah beribadah, tapi di Indonesia kami gampang sekali dapat Alkitab. Bahkan kadang-kadang di Indonesia satu orang Alkitabnya 4. Saya pernah berkhotbah begitu di kumpulan ibu-ibu. Terus ada ibu-ibu tanya, 4 dari mana Pak? Saya bilang, 1 beli sendiri. 2 waktu baptis atau CD. 3 waktu nikah. 4 saya kehabisan akal. Untuk saya dapat akal. Orang punya ketinggalan gereja bawa pulang. Baca enggak? Baca aja belum tentu ngerti, apalagi enggak pernah baca. Tahu enggak? Ada 5 tipe pendengar firman. Menurut rabi-rabi Yahudi. Ada 5 tipe pendengar firman. Tipe 1, cepat dengar, cepat lupa. Ada orang dengar khotbah, masuk semua, keluar semua. Tipe 2, lambat dengar, lambat lupa. Dengarnya lambat, gak nyampe-nyampe. Pendeta Amin dia masih di awal. Tapi dia pulang dengan sedikit, ya kan? 10-20%, 30%. Tapi lama baru dia lupa. Tipe 3 lah yang paling sial. Lambat dengar, cepat lupa. Dengarnya udah gak nyampe-nyampe, lupa pula. Tipe 4 lumayan. Cepat dengar, lambat lupa. Tipe 5 ideal. Cepat dengar, tidak lupa. Tapi saya pernah berkhotbah di Persekutuan Doa Karyawan Indofood ya, di pabriknya ya. Enak deh kalau pendeta-pendeta khotbah di sana. Kami pulang itu bawa super mie, sambal mie. Ya. 1 kardus loh, enak loh itu. Tapi bukan itu yang bikin saya ingat Indofood ya. Itu juga sih tapi nggak terlalu lah gitu. Yang bikin saya ingat Indofood, saya khotbah mengenai 5 tipe pendengar firman. Habis khotbah salaman di pintu, ada ibu-ibu bilang begini, Pak Pendeta boleh tambah 1 tipe lagi enggak? Dalam hati saya, ya buku yang saya baca cuma 5. Oke deh Bu, jadi tipe 6 itu apa? Dia ulang, cepat dengar, cepat lupa. Lambat dengar, lambat lupa. Lambat dengar, cepat lupa. Cepat dengar, lambat lupa. Cepat dengar, tidak lupa. 6, tidak dengar, tidak lupa. Jadi bagaimana kalau Anda mau kenal Tuhan? Mungkin Anda tahu Tuhan itu ada, tapi belum tentu Anda kenal. Anda kenal itu hanya kalau Anda bergaul dengan Dia. Dan salah satu sisi pergaul mengenal Tuhan adalah firman. Yang kedua, doa. Orang Kristen itu berdoa berapa kali sehari? Ayo. 3 kali sehari sudah makan. Menurut Alkitab, orang Kristen itu harus berdoa senantiasa. TB1, terjemahan lama mengatakan berdoa dengan tidak berkeputusan. Maksudnya adalah doa non-stop. Apa artinya doa non-stop? 24 jam tutup mata, lipat tangan, mulut komat kamit. Matilah kau. Untuk memahami berdoa non-stop itu mari kita lihat bahwa doa itu punya 2 dimensi. Dimensi hakikat dan dimensi liturgis. Atau dimensi ritual. Doa yang hakikat itu begini, sambil cuci piring ibu bisa doa. Sambil mengemudi Bapak bisa doa. Yaitu ketika hatimu berdialog dengan Tuhan. Tapi doa liturgis adalah doa yang kita lakukan di sini. Tutup mata, lipat tangan, ya kan? Butuh waktu tersendiri, tempat tersendiri, kata-kata tersendiri. Jadi jangan berdoa liturgis waktu mengemudi.
Amin di God. Waktu mengemudi berdoa yang hakikat kan? Sampai di kantor duduk berdoa liturgis kan? Sudah itu ketika Anda bekerja, Anda berdoa hakikat. Makan siang doa liturgis. Kerja lagi doa hakikat. Mau pulang berdoa di meja liturgis kan? Waktu mengemudi pulang hakikat. Sampai di rumah liturgis dan seterusnya. Kalau Anda punya sikap berdoa yang demikian, maka Anda makin hari makin mengenal Dia. Memang bukan cuma itu, ada elaborasinya lebih jauh. Tapi saya hanya menyebut dua itu aja. Karena kalau saya elaborasi lebih jauh, panggil aja saya lagi gitu. Tapi, nah ini, kita bisa kenal Dia karena siapa? Bagaimana kita bisa kenal Allah? Tidak ada cara lain karena Allah menjelma menjadi manusia. Iya kan? Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Kalau Dia tetap Allah, kita tidak mungkin selamat, ya kan? Tapi yang bisa selamatkan manusia hanya Allah. Maka satu-satunya cara adalah Dia menjelma menjadi manusia. Dan Dia menjelma manusia dalam Yesus Kristus. Yang kita rayakan kelahirannya. Kelahirannya itu tidak langsung berarti kita sudah selamat. Natal itu bukan karya keselamatan saja. Seluruh karya keselamatan Allah itu mulai dari Natal sampai Paskah. Oleh karena itu, dimulai dengan mengenal Yesus. Nah, pernah nggak baca ayat yang begini? Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Siapa mengenal anak, dia mengenal Bapa. Pernah baca nggak itu? Pernah? Ada di mana? Kalau nggak tahu jawabnya di Alkitab, selesai masalah kita gitu. Yohanes 14 ayat, cari sendiri. Logikanya di mana? Ayo. Biasanya orang mengenal Bapa baru mengenal anak kan? Tapi terbalik. Siapa mengenal anak, dia mengenal Bapa. Gak logik. Untuk membuatnya jadi logis, saya punya ilustrasi. Ada saudara dari ibu saya, dulu tentara KNIL, tentara Belanda. Kemudian ketika Indonesia merdeka, mereka disuruh pilih, ikut Belanda atau ikut Indonesia. Ada dua paman saya, satu ikut Indonesia, satu ikut Belanda. Jadi ikut Belanda ini ke Belanda. Saya tidak pernah ketemu dia, saya belum pernah kenal dia. Tapi saya tahu dia ada di Belanda. Karena ibu saya seringkali cerita. Ada ommu di Belanda. Dan kadang-kadang om itu juga suka kirim-kiriman ya. Kirim paket. Jadi saya tahu, tapi saya tidak kenal. Tapi sekali peristiwa, dia punya anak datang libur ke kampung kami. Oh ya, saya berasal dari satu pulau kecil di Maluku ya. Bukan di Ambon. Pulau dari mana saya berasal itu relatif lebih dekat ke Darwin di Australia daripada ke Ambon.
Jangan cari di peta, nggak ada. Makanya waktu saya kuliah di STT Jakarta ada yang nanya, kamu dari Ambon mana? Saya bilang, oh pulau kecil relatif lebih dekat ke Darwin di Australia. Ada teman orang Batak nyeletuk gini, pantas saja kau mirip aborigin gitu loh gitu. Dan pada waktu itu kapal hanya 3 bulan sekali baru masuk. Tapi om saya itu kirim anaknya, utus anaknya datang. Dan karena 3 bulan sekali, anaknya itu sepantaran usia saya waktu itu. Jadi kami bermain bersama, berenang bersama, mancing bersama, maling mangga bersama. Jadi saya kenal dia betul. Lalu ketika saya sudah di Jakarta, saya pada satu waktu diutus oleh PGI ke Jerman, ke Frankfurt. Nah, dari Frankfurt saya bilang saya mau pergi ke Belanda nengok om saya itu. Om saya itu tinggal di satu kota namanya Arnhem. Gak usah dihafal lah, susah itu. Waktu itu belum ada HP ya. Jadi kita bersurat-suratan saja. Dia bilang, om saya turun di stasiun Arnhem, tapi saya belum kenal om, ya kan? Omnya bilang begini, kamu masih ingat mukanya si Joni enggak? Muka anaknya itu kan? Oh, bilang saya ingat banget om. Nah, begitu kau sampai di stasiun Arnhem, kau tak cari aja mukanya kayak Joni. Jadi begitu sampai di stasiun itu, saya cari yang pertama dulu. Kulitnya hitam dulu, kan gitu. Baru diantara yang hitam-hitam itu, saya cari yang mukanya kayak Joni. Ketemu. Saya bisa ketemu bapaknya karena saya lebih dulu kenal anaknya. Kira-kira ilustrasi ini menolong nggak? Sebab kalau tidak menolong, saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskannya. Gitu. Allah itu tidak terjangkau kan? Tapi dia utus anaknya. Kita kenal anaknya, maka pada waktunya kita kenal bapaknya. Nah, karena itu, apa yang harus kita lakukan? So what gitu loh. Ya itu. Tetaplah hidup bergaul dengan dia. Tapi ingat, hidup bergaul dengan dia pada zaman sekarang itu jauh lebih sulit. Karena menurut PGI ada 3 ilah besar sekarang ini yang membuat kita bisa tidak akrab dengan Sang Allah yang kita kenal itu. Ada 3 ilah PGI yang dirumuskan oleh PGI. Mau tahu nggak? Mau tahu 3 ilah ini nggak? Kepo. Kata PGI, ilah pertama namanya materialisme. Orang makin hari makin materialistik. Materi menjadi ilah, ya. Dan ilah kedua, kata PGI adalah hedonisme. Hedon, bahasa Yunani-nya enak. Maunya yang enak. Gak mau hidup susah. Hedonistik. Dan ilah hedonistik ini sekarang ini dipicu dan dipacu oleh apa yang kita sebut teknologi.
Iya kan? Teknologi membuat semua makin enak kan? Ayo, dulu ibu giling cabai pakai cobek ya kan? Kadang-kadang keringat campur ke cabai. Blender kan? Enak kan? Dulu waktu saya masih kuliah di STT Jakarta, saya dapat beasiswa dari kantor Sinode di Ambon. Beasiswa itu harusnya nyampe ke saya itu tanggal 30-an. Tapi paling cepat tanggal 45 baru dia sampai. Bahkan lebih sering tanggal 60, tanggal 90. Jadi kalau saya sudah habis duit, saya telepon ke Ambon. Masih telepon engkol. Putar sampai ketekernya begitu nyambung. Kalau sudah nyambung, kantor Sinode Ambon kirim duit pakai pos wesel. Pos wesel itu diantar kapal. Kapal dari Ambon 3 bulan sekali baru masuk Jakarta. Kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati utang di warung-warung. Sekarang teknologi kan, ATM, e-banking, m-banking, enak kan? Tapi hidup enak itu bisa membuat orang memperilah kenikmatan duniawi. Ilah ketiga kata PGI adalah individualisme. Orang makin hari makin individualistik. Lo, gue, lo, gue, and gitu. Apakah materi itu dosa? Enggak. Tapi ingat, manusia hidup bukan dari roti saja kan? Tapi dari firman Allah. Apakah hidup enak itu dosa? Enggak. Tapi Alkitab mengatakan keringat dulu baru makan. Banyak orang sekarang tidak mau keringat dulu baru makan. Maunya keringat waktu makan. Apakah mengasihi diri sendiri itu dosa? Enggak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri itu wajar. Tapi jangan sampai mengabaikan orang lain. Jadi kembali ke tema hari ini. Anda mesti bertanya pada diri Anda. Apakah saudara Anda baru pada tahap tahu? Atau sudah pada tahap kenal? Saya rasa pasti semua orang pasti tahu. Walaupun derajat ketahuan, apa sih bahasa Indonesia yang baik? Derajat taunya itu nggak sama ya. Ada yang tahu banyak, ada yang tahu sedikit, ya kan? Tapi ingat, sampai sekarang ini kuasa dosa masih bisa menghalangi Anda untuk tahu dan kenal. Itulah sebabnya ya saya bilang tadi kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, tangan Allah bukan tidak. Apa sih maksud saya? Kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti apa yang saya maksud ya gitu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menghalangimu adalah dosa. Karena itu waspadalah. Berjuang terus melawan dosa. Dan dalam konteks masa kini, dosa itu sangat dipengaruhi oleh 3 ilah tadi. Ilah materialisme, ilah hedonisme, dan ilah individualisme. Ya udah.
mengenal Tuhan. Terakhir. Tapi kalau saya khotbah terakhirnya 3 kali ya gitu. Terakhir. Udah 2 ya. Gitu. Yesus Kristus sudah lahir, kita peringati kelahirannya, berkarya, mati, bangkit, nanti kita peringati dalam Jumat Agung dan Paskah, naik ke surga. Dia sudah selesai. Sekarang ini, supaya kita makin kenal dia, di samping firman dan doa, apa yang kita butuhkan? Roh Kudus. Makanya mintalah agar Roh Kudus selalu menyertai Anda. Ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda berdoa, minta Roh Kudus. Maka lambat atau laun. Saya mau bilang lambat atau cepat, tapi kata laun nyelonong ya gitu. Setiap kali Anda mendengar firman, berdoa, dan Roh Kudus bekerja, maka lambat atau cepat, pengenalan Anda akan Tuhan pasti akan mencapai klimaksnya. Walaupun tidak akan sempurna. Mengenal dia dengan sempurna hanya terjadi kalau di yang terakhir, yang gimana bahasa Inggrisnya? Kalau kita sudah di sana, jumpa dengan dia, muka dengan muka, baru pengenalan kita menjadi sempurna. Tapi untuk bisa sampai di sana, kita mesti selamat dulu di dunia ini. Jadi, apa temanya tadi? You know, then you know. Tahu, kenal. Dan untuk itu 3 kuncinya. Firman, doa, Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus memeteraikan pengajaran ini. Dan biarlah pengajaran ini menjadi berkat bagi kami, khususnya dalam pertumbuhan rohani kami. Untuk makin hari mengetahui dan mengenal Engkau. Jauhkan kami dari dosa yang menghalangi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum memberi, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Biar senantiasa kami terus lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu berkat yang kami terima semua berasal daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi jemaat yang dikasihi Tuhan. Slave was free, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away, gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland.
Oh Wonderland, Wonderland, oh Wonderland. Terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Persekutuan Doa Raja Wali Group, Ibu Yunita. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Perkenankan saya Yunita sebagai Ketua Persekutuan Doa Raja Wali Group yang untuk menyampaikan sambutan hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam ibadah Natal PDRG 2025 dengan penuh sukacita. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Dalam ibadah Natal tahun ini kita mengambil tema You Know Then You Know, seperti yang sudah disampaikan renungannya oleh Bapak Pendeta LZ Raprap. Bagaimana saudara-saudara di sini sudah mengerti? Iya. Bagi sebagian kita semua, kita sudah melewati 2025. Satu tahun ini mungkin dari kita ada yang mengalami persoalan yang berat, atau ada sukacita, ada sedih atau apapun. Tapi kita mengucap syukur bahwa sampai dengan saat ini kita masih dapat berkumpul, dan itu semua karena berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta LZ Raprap yang sudah hadir dan dapat memberikan renungan Natal hari ini. Juga kepada pelayan semua yang sudah melayani kita dalam ibadah hari ini. Kepada pemain musik, multimedia, WL dan singer yang sudah berlatih selama 1 tahun sepertinya. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Dan juga terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan juga khususnya dari Raja Wali Korpora, ada yang hadir dari RPG. Terima kasih atas kehadirannya, juga dari EHP, dari Arci, dari Velo, dan juga semua rekan-rekan RTV dan Fortune yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ibadah Natal hari ini juga merupakan penutup dari ibadah Persekutuan Doa Raja Wali Group di tahun 2025. Kiranya nanti untuk di tahun 2026 kami masih selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan juga secara khusus PDRG mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari manajemen grup Raja Wali Korpora yang selalu mendukung kegiatan kami, dan kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah atas grup Raja Wali Korpora. Dan juga kiranya Natal ini selalu membawa kedamaian bagi kita, dan kita juga selalu menjadi terang dimanapun kita berada. Akhir kata kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dengan penyalaan lilin Natal. Untuk Bapak Ibu yang namanya kami sebutkan, kami minta dengan hormat untuk maju ke depan. Bapak Pendeta LZ Raprap. Yang kedua, Bapak Yuniaro dari RC. Yang ketiga, Bapak Effendi Dolok Saribu dari EHP. Yang keempat, Ibu Yosi Kurniawan dari RC. Yang kelima, Bapak Marvino dari RTV. Yang keenam, Ibu Winarni Alwi dari RPG. Yang ketujuh, Saudari Diana Sinurat dari Velo. Dan saya sendiri.
Jemaat saya undang kita bangkit berdiri sambil menyalakan lampu lilin yang sudah di tangan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Syukur kepada Tuhan, biar kita terus tetap menjadi terang di tengah dunia ini. Biar kita terus lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau. Biar terang itu terus menyala di dalam kehidupan kita, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam boleh dimatikan, jemaat masih tetap berdiri. Saya mengundang Bapak Pendeta Reza Rapat untuk doa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjumpaan kami dengan Tuhan dalam ibadah dan perayaan Natal ini. Kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan dalam firman, doa dan pujian berkenan kepadamu, sehingga hidup kami makin hari berkenan juga kepadamu. Iman kami bertumbuh, pengenalan kami akan mendalam, sehingga hidup kami juga memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh manajemen di Raja Wali Korpora ini bagi anak-anak Tuhan untuk bersama-sama merayakan Natal ini. Maka kami berdoa untuk Bapak Raja Wali Korpora. Berkatilah dia dengan hikmat agar dapat memimpin perusahaan ini dengan semua bisnisnya yang berada di bawah grup Raja Wali ini. Kiranya apapun yang dia kerjakan, direncanakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkatilah dia dengan kesehatan, hikmat, kekuatan, kecerdasan,
dan kepandaian. Kami karena itu berdoa untuk genap manajemen dan karyawan grup Raja Wali Corpora. Tuhan menolong tiap orang untuk melakukan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Biarlah setiap orang mengerjakan apapun yang diwajibkan baginya dengan komitmen, konsisten, dan konsekuen. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh setiap orang sesuai bidang masing-masing juga dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang pada gilirannya membuat semua usaha dan bisnis Raja Wali Corpora ini menjadi bertumbuh, berkembang, dan maju, yang pada gilirannya juga membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua orang yang ada di dalamnya. Kami berdoa bagi mereka yang berada di luar, bekerja di luar Raja Wali Group ini. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya mereka mengerjakannya dengan Tuhan. Dan bersama Tuhan, mereka melakukannya dengan baik. Sehingga apapun yang mereka kerjakan juga dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami berdoa secara khusus untuk proses pemasaran Hotel and Residence St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan, kiranya segala usaha sehingga segala yang dikerjakan untuk bangunan-bangunan ini pada waktunya boleh terisi, boleh membawa kebaikan bagi perusahaan ini. Kami juga bersyukur karena manajemen memberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk melakukan persekutuan doa secara rutin di tempat ini. Dengan adanya persekutuan doa di tempat ini, kami percaya Tuhan juga selalu hadir di sini. Dan di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat, di situ ada kebaikan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati segala jeripaya yang telah dicurahkan sepanjang tahun ini. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami mohon ya Tuhan, pengampunan-Mu untuk setiap ketidaksetiaan, kelalaian dan kesalahan kami di tahun yang akan berlalu ini. Dan bimbing kami untuk makin lebih baik, makin lebih hidup berkenan kepada Tuhan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi tiap orang, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan kenal kami yang hadir saat ini, masing-masing kami dengan apapun yang sedang menjadi pergumulan kami, menjadi kerinduan kami, doa dan harapan kami masing-masing. Tuhan jawab kami satu demi satu pada waktu dan cara Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati pemerintah kami, memberkati semua rakyat Indonesia yang berkemauan baik untuk membuat bangsa ini makin hari makin maju, makin adil, makin sejahtera. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mengatasi berbagai masalah di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar bangsa kami dapat terus bertumbuh, maju, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami ini, kiranya Tuhan menyertai kami dengan berkat-Mu. Saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dengan apapun yang engkau kerjakan menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan menjadikannya berhasil.
Tuhan memberkati engkau dalam apapun keadaanmu dan situasimu. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sambil berdiri bersalam-salaman dan kita nyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Sampai jumpa, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry